kembali lagi di Prank Persekutuan Remaja Aktual and Kekinian. Senang banget hari ini bisa bersama-sama bersekutu lagi dengan teman-teman, walaupun hanya secara virtual. Tapi sangat bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih boleh bersekutu bersama. Oleh karena itu, untuk mulai persekutuan kita pada hari ini, mari kita angkat pujian I'm Here. Sebelum kita mulai persoalan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih banyak atas hari ini, atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua ya Bapak, boleh berkumpul untuk bersekutu bersama-sama ya Bapak. Bapak, sekarang kami akan mulai persoalan kami, kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami, kiranya kami hanya boleh fokus tertuju pikiran kami hanya kepada-Mu ya Bapak. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman remaja, masih semangat kan? Pasti masih semangat dong. Untuk itu mari kita angkat pujian sekali lagi, segala puji syukur. Dengan penuh semangat ya teman-teman. Sebab Kau yang ajaib,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Sungguh Indah. Menjauhi roh
Loso Desi, saya persilahkan. Shalom, sahabat remaja yang ada di rumah. Bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan bersama Loso Desi. Mari kita persiapkan hati dan bahkan Alkitab kita, entah itu melalui gadget kita atau ada Alkitab secara fisik yang boleh kita pegang dan kita buka. Mari bersama-sama persiapkan hatimu dan kita tundukkan kepala, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Tuhan kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dikala kami sendirian, Tuhan menemani kami, sehingga hidup kami menjadi sesuatu yang berarti, dan kami mau dipakai oleh Tuhan dalam keseharian kami. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, kami tetap mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Ini adalah saat yang indah untuk kami belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Teman-teman, ketika Rasul Paulus dipercayakan menulis 13 suratnya kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya, Paulus memperkenalkan tentang arti sebuah komunitas. Kalau kalian coba, ketika kalian berpikir tentang sebuah komunitas, pasti kalian berpikir adalah ada di banyak orang, di sekitar lingkungan yang jumlahnya besar. Tetapi di sini menarik sekali yang Paulus ajarkan kepada kita ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa komunitas ada di dalam satu lingkungan anggota yang tidak hanya memiliki kesamaan latar belakang, tetapi di sini dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Artinya komunitas terbuka dengan lebar latar belakang asal usul, tetapi dia memiliki kepentingan yang sama. Teman-teman perhatikan, dikatakan mereka yang adalah orang asing dan pendatang, mereka sudah masuk di dalam komunitas yang disebutkan di dalam ayat yang kita baca. Siapa yang berani temukan? Ada 2 komunitas yang dicatat oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi orang asing dan pendatang itu dijadikan sebuah komunitas yang baru sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus. Mereka memiliki kepentingan yang sama karena mereka punya panggilan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil untuk percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka adalah orang-orang yang diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka disebut sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita juga adalah komunitas dari sekumpulan orang percaya, orang-orang kudus yang memiliki panggilan yang sama. Lalu yang kedua, dikatakan di sini orang-orang asing dan pendatang itu
masuk di dalam komunitas yang dinamakan Paulus adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi komunitas itu member ya teman-teman ya. Sebanyak berapa member yang kalian punya? Mungkin kalian member di sebuah kelompok olahraga. Mungkin kalian juga member sebuah perpustakaan. Atau kalian juga member dari tempat-tempat tertentu sehingga kalian punya banyak teman. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, orang-orang asing dan pendatang yang sudah terpanggil dan meresponi kasih Allah, mereka bukan hanya sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus, tapi mereka juga disebut sebagai member keluarga Allah. Tentunya kita suka ya disebut sebagai member keluarga Allah. Nah, sekarang saya mau membuat kita mengerti bahwa ada dua komunitas yang kita ketahui dan ada di sekitar kita, yaitu komunitas secara visual dan komunitas secara virtual. Hari ini memang Losedesi sengaja ingin menjelaskan tentang komunitas virtual karena saat ini teman-teman dan saya ada di era yang dikatakan zamannya era digital atau era medsos. Ya teman-teman, menarik ada seorang penulis menuliskan demikian, yaitu seorang yang bernama Henry Nouwen. Dia berkata demikian: komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama kita. Kita sering menempatkan diri di tengah orang-orang yang paling kita inginkan kehadirannya bersama kita. Tetapi komunitas tidak demikian. Ternyata komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama kita. Ayo jujur, betul gak? Apakah semua anggota yang ada di komunitas kalian adalah orang-orang yang kalian suka kehadirannya? Pasti melalui perjalanan waktu di dalam komunitas yang kalian tekuni ada orang-orang yang sebenarnya tidak kalian inginkan, tetapi ada bersama kalian dalam sebuah komunitas. Tetapi kalau kalian memilih sebuah komunitas di mana semua orang adalah orang-orang yang kalian inginkan, itu namanya eksklusif, teman-teman, ya. Itu namanya eksklusif, bukan arti komunitas yang sesungguhnya. Kalau begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kalian berkata bahwa kalian adalah remaja-remaja era digital, berarti kalian juga harus memaknai sebuah komunitas yang bisa menghidupkan kehidupan kalian, baik spiritual maupun dalam kehidupan keseharian kalian sebagai seorang anak atau sebagai seorang pelajar. Tanggung jawab kita masing-masing berbeda. Nah, dalam komunitas kita dibentuk oleh Tuhan karena komunitas akan mendewasakan kita. Baik itu komunitas secara visual, kehidupan yang nyata, ataupun komunitas secara virtual di dunia maya. Coba kita renungkan sekarang. Kalau kita ada di era digital dan bahkan kita menamakan diri kita adalah anak-anak generasi digital, kita suka merasa kita ada di atas awan-awan sebagai anak yang paling modern. Tetapi kenyataannya kita seringkali hanya bertemu di dalam komunitas virtual dengan orang-orang yang hanya kita inginkan. Berarti kita belum ada di sebuah komunitas. Contoh ya, ketika mungkin kita ikut seminar atau webinar, kita hanya pajang foto kita, hanya tertulis nama kita, tapi kita tidak menampakkan wajah kita secara kamera dan hidup seperti kita gambar yang bergerak sebagaimana adanya kita. Kita justru menutupi identitas wajah dan keberadaan kita yang sesungguhnya
menutupinya dengan foto atau hanya sekedar nama. Atau mungkin ketika kalian waktu sekolah secara online di dalam semester kemarin ini sebelum kenaikan kelas, mungkin saja guru kalian harus selalu mengingatkan mana wajahnya, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita belum berani menampakkan diri di dalam komunitas virtual karena kita tidak pernah mengerti arti komunitas yang sesungguhnya. Kita hanya tahu komunitas itu orang-orang yang hanya kita inginkan kehadirannya. Tetapi sebenarnya baik komunitas visual maupun komunitas virtual, kita pun harus menghidupkan arti dan makna komunitas yang sesungguhnya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi dan juga yang Lose kasihi, ternyata ada tantangan yang serius yang kita hadapi. Ada sebuah buku yang berjudul Struggles yang ditulis oleh Craig Groeschel. Teman-teman, dikatakan bahwa generasi yang hidup dalam era medsos seperti ini menghadapi tantangan yang serius dan bahkan akan berdampak buruk kepada spiritualitas seseorang bila tidak ditangani dengan benar. Ini akan menjadi sesuatu yang serius secara spiritual jika tidak ditangani dengan benar. Buku ini yang menceritakan tentang pergumulan orang-orang yang ada di era medsos, maka kita harus disadarkan. Groeschel mengatakan sekali lagi bahwa kehadiran medsos yang menghubungkan kita dengan lebih banyak orang di luar sana justru malah membuat kita dilanda rasa kesepian yang lebih dalam, yang lebih mengerikan. Teman-teman, hati-hati ketika kita mungkin keasikan menjadi seorang YouTuber atau berangan-angan menjadi seorang YouTuber. Jangan sampai kalian juga bilang ya, Lose-Lose hamba Tuhan ini semua jadi YouTuber ya. Ya, kalau yang namanya ada di link YouTube, ya mau nggak mau saya disebut YouTuber juga dong, gitu ya. Nah, hati-hati ketika kita tidak ditangani dengan benar, kita sedang ada di komunitas yang sangat besar, yaitu dunia ini. Karena di dalam link YouTube, semua dunia bisa membuka link kita dan melihat kita apa adanya kita mungkin. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati dan menyikapi komunitas virtual yang secara dunia terlihat dan terbuka lebar? Apakah kita sadar bahwa kita sedang ada dalam komunitas yang besar? Ya, teman-teman, kita harus tahu keberadaan komunitas kita sebagai seorang anak Tuhan. Seperti Paulus yang berkata dan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah sewarga dengan orang-orang kudus dan kita adalah member keluarga Allah. Ya, jadi perhatikan baik-baik hidupmu ketika engkau ada di medsos, maka engkau sedang berhubungan dengan dunia ini. Jangan sampai ketika ada di komunitas secara virtual kita melupakan identitas kita, bahwa kita adalah sewarga dengan orang-orang kudus dan kita adalah member dari keluarga Allah. Ya, teman-teman, perhatikan di sini. Saya senang ada satu quotes yang diberikan oleh seorang yang bernama Chesterton. Chesterton, kalau kalian buka warung sate ya, saudara-saudara ya, di situ teman-teman bisa lihat dikatakan begini quotesnya: orang yang tinggal dalam komunitas yang kecil sesungguhnya tinggal dalam dunia yang jauh lebih besar. Kita kadang-kadang punya mimpi hanya mau ada di dunia medsos supaya dunia bisa melihat kita, tapi itulah ancaman terbesar. Kita sering menjauhkan diri dari komunitas yang kecil. Seperti contohnya Komisi Remaja GKY Balikpapan, ini adalah komunitas yang kecil. Tetapi quotes yang kita tadi dengar dan Lose baca, orang yang tinggal dalam komunitas yang kecil
kecil. Komunitas yang apa? Komunitas yang kecil ya, bukan komunitas yang besar. Sesungguhnya tinggal dalam dunia yang jauh lebih besar. Jadi kalau kalian berani ada dalam komunitas yang kecil, itu akan semakin membentuk kerohanian kita. Dan kita akan terbentuk menjadi pribadi yang berjiwa besar terhadap pertumbuhan rohani kita, terbuka dengan pimpinan Tuhan. Karena dalam komunitas kecil kita akan diarahkan lebih baik. Jadi setialah kepada komunitas virtual yang lebih kecil, seperti kalian ada di dalam Komisi Remaja GKY Balikpapan. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita ada di komunitas virtual di dalam akhir-akhir ini? Masa pandemi, apakah kalian lebih suka rebahan atau apakah kalian lebih suka tidur 1 kali 24 jam sehingga kalian bertukar pola hidup dari paginya menjadi malam, malam menjadi pagi, ya? Apakah kalian merasa itu bukanlah sesuatu yang sia-sia? Mari kita pakai komunitas virtual. Ayo pakailah Line, WA group, dan semua yang bisa kita gunakan untuk membahas, membicarakan atau sharing tentang kehidupan, tentang pengalaman kita di dalam masa pandemi ini. Banyak hal yang bisa kerjakan. Ada seminar, webinar yang bisa kita ikuti. Bahkan akhir-akhir ini dalam masa liburan seperti ini, di mana masa-masa kenaikan kelas, libur panjang, banyak gereja-gereja yang melaksanakan retret secara online. Pakai itu untuk menikmati sebuah komunitas virtual yang bisa membangunkan kreativitas, inspirasi kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ingat bahwa kita, kalian, ya teman-teman Lause adalah kawan sewarga orang-orang kudus. Dan yang kedua, kita adalah member dari keluarga Allah. Pakailah itu, kumpulkan komunitas-komunitas yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita lebih suka membuka diri seluas-luasnya untuk dunia, tapi kita tidak menjaga hati kita. Ya, buat yang mimpi dan bercita-cita jadi YouTuber, gak salah sih, begitu ya, gak salah. Tapi mari kita berjuang untuk membangkitkan komunitas virtual yang menyatakan identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan komunitas virtual tema hari ini membangunkan kita untuk menggunakan gawai-gawai kita, gadget kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman sewarga orang-orang kudus. Kita bisa berjumpa dengan member dari keluarga kerajaan Allah. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini adalah Alkitab yang bisa kita pakai. Kita pelajari banyak study Bible yang ada di online, secara online, yang kita bisa gunakan. Dan fokus hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan melalui komunitas visual ataupun komunitas virtual. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik buat kami. Kami berterima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, dan terlebih lagi status kami menjadi warga dari orang-orang kudus dan sebagai anggota keluarga Allah. Kami rindu komunitas yang dibangun adalah komunitas yang sehat, di mana hidup kami dapat diperbaharui oleh Tuhan melalui komunitas di mana kami ada. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau di dalam komunitas ada orang-orang yang tidak kami inginkan kehadirannya, tapi kami belajar menerima mereka sebagai sewarga kerajaan Allah, sewarga dari orang-orang kudus lainnya. Terima kasih Tuhan, kami banyak belajar di hari ini.
bahwa Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami, dan kami rindu komunitas yang kami gunakan untuk membangun kehidupan kerohanian kami. Sungguh-sungguh kami menikmatinya di dalam anugerah Tuhan, karena komunitas adalah anugerah dari Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur persekutuan kita malam hari ini boleh sungguh memberkati kita, dan biarlah hati kita dan sepenuhnya waktu ini kita berikan untuk kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Lose akan mengajak kalian untuk bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada, dan bahkan juga melalui transfer kalau seandainya kalian ada rekeningnya, dan kalian bisa mengumpulkannya sebelum kita nanti bisa berkumpul bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu untuk Balikpapan yang menjadi satu concern kita, oleh karena Balikpapan saat ini sudah masuk di dalam zona hitam, dan kita berdoa agar sungguh Tuhan memberkati Balikpapan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami serahkan Balikpapan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar sungguh Tuhan tolong, ini yang menjadi kegentaran kami, ketakutan kami. Tetapi kami tahu Tuhan tidak meninggalkan Balikpapan. Tuhan terus bekerja, dan terkhusus juga memberkati tim medis yang terus bekerja di dalam menangani masalah ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah dengan kebijakan, dengan keputusan yang mereka ambil pun kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih dan memberkati kami semua di dalam kami harus berdiam di rumah, harus menyelesaikan semua bahkan urusan-urusan baik pendaftaran sekolah, dan juga nanti akan mengurus juga untuk masuk sekolah walaupun hanya melalui online. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengangkat pujian, refnya saja sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sampai di sini persekutuan prank kita. Sampai bertemu di dalam prank di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi